Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dari kelas D dengan NPM 23219114 dari kelompok 13, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Bapak Devri Mulyana SPD MPD. Saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan kelas. Yang pertama, ada definisi pengelolaan kelas. Untuk definisi pengelolaan kelas, yaitu segala sesuatu atau usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar, mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Istilah pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yakni kata pengelolaan dan kelas. Dalam KBBI, kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti yang pertama, proses atau cara pembuatan mengelola. Yang kedua, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Yang ketiga, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Yang keempat, proses yang memberikan pengawasan dan semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, ada kegiatan pengelolaan kelas. Kegiatan pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Kegiatan pengelolaan kelas meliputi yang pertama, pengaturan siswa dalam kelas, yang kedua, pengaturan fisik kelas, yang ketiga, pengaturan rutinitas, yang keempat, pengelolaan berbagai hal. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang positif, menciptakan iklim sosio-emosional yang baik, serta memfasilitasi interaksi edukatif yang produktif. Dengan demikian, pengelolaan kelas berperan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, ada masalah pengelolaan kelas. Yang pertama, penyiapan bahan ajar yang tidak dihiraukan. Yang kedua, penyiapan sarana prasarana alat peragaan tidak optimal. Yang ketiga, peraturan ruang belajar yang tidak kondusif. Yang keempat, pengaturan waktu belajar yang tidak kondusif. Yang kelima, tidak terjamin kerjasama pembelajaran. Yang keenam, peserta didik tidak punya motivasi belajar. Yang ketujuh, siswa saling berkelompok dalam pertemanan. Yang terakhir, ada penguasa selain KM di dalam kelas. Yang keempat, solusi untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas, yaitu guru dapat melakukan dua tindakan, yaitu tindakan pencegahan dan tindakan korektif. Tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah, sedangkan tindakan korektif dilakukan untuk mengembalikan suasana kelas agar dapat berjalan dengan baik kembali. Untuk mengelola kelas secara efektif, guru perlu mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang dihadapi. Dengan demikian, guru dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula. Untuk kesimpulan, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru untuk mengkondisikan kelas dan mengoptimalkan berbagai sumber potensi yang ada dalam diri guru, sarana dan lingkungan belajar di kelas yang ditujukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.